Donasi. Siapa kau? Aku peringatkan kau. Ini masyarakat hukum saat ini. Ada kamera pengawas di mana-mana. Kami tidak akan macam-macam. Hanya saja, bos kami menyukai sesuatu yang Anda miliki. Di tangan Anda, dia ingin Anda ikut bersama kami. Jadi tidakkah Anda mau memberi saya muka? Aku tidak kenal bosmu. Kalian semua menjauhlah dariku. Saya sarankan Anda bersikap masuk akal. Jika tidak, saya tidak bisa menjamin konsekuensinya. Lepaskan aku. Apa yang terjadi? Siapa ini? Siapa yang berani merusak rencanaku? Cantik. Kamu sedang diikuti. Sepertinya kamu membawa sesuatu yang berharga. Lain kali jika keluar ingatlah untuk membawa pengawal. Di mana dia? Pria keji itu. Aku pasti akan menemukanmu. Nona Si, semua ini calon pengawal pribadimu. Liu Qingqing asisten Sisir. Sudah kubilang. Kali ini, mereka yang menargetkan grup Luo Yao adalah anggota aliansi iblis darah. Orang-orang tidak berguna ini bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka bisa jadi pengawal pribadiku. Nona Si saya akan menyeleksi mereka lagi. Tunggu. Cantik. Kamu sedang diikuti. Sepertinya kamu membawa sesuatu yang berharga. Lain kali jika keluar, ingatlah untuk membawa pengawal. Itu dia. Xiaoxi, ada apa? Aku menginginkannya. Nona Si, orang ini pernah dipenjara selama 3 tahun, dan kemudian tinggal di luar negeri selama 5 tahun. Seseorang dengan latar belakang tidak jelas seperti ini. Saya khawatir. Lakukan seperti yang kukatakan. Xiaoxi dia sudah di sini. Kamu adalah Sisiru. Kebetulan sekali. Kita bertemu lagi begitu cepat. Memang, tapi Xiaoxi, meskipun aku sedikit tampan, bukan berarti Anda akan bersusah payah mencari kukan. Aku sedang tidak ingin bercanda sekarang. Aku ingin kau menjadi pengawalku. Kau juga tahu siapa yang menargetkanku. Apakah kau mampu melindungiku? Siapapun yang menginginkan nyawamu, aku akan mengambil nyawa mereka terlebih dahulu. Baiklah. Mulai sekarang, kau adalah pengawal pribadi. Sisiru, aku akan memberimu gaji tahunan 1 juta. Aku akan mengatur biaya hidupmu. Dan yang perlu kau lakukan hanyalah 24 jam sehari. Melindungiku secara pribadi. Xiaoxi, senang bekerja sama dengan Anda. Senang bekerja sama denganmu. Sudah cukup kau menyentuhku. Belum. Tangan Xiaoxi memang sangat lembut. Kakek. Lepaskan sekarang, maukah kau? Baiklah kakek. Aku mengerti. Ada apa dengan Xiaoxi? Ya Isyu, aku ingin kau menikah denganku. Menikah? Tidak. Xiaoxi, apakah Anda mencoba memanfaatkan saya? Keluar sekarang, temui sekretaris Liu dan ganti pakaianmu. Ikutlah denganku ke puncak hotel besar malam ini untuk menghadiri perjamuan ulang tahunku. Apa? Apakah kau tidak bersedia? Bersedia. Mengapa aku tidak bersedia mendapatkan istri secara gratis? Beri aku pelukan. Karena kau bersedia, maka cepatlah pergi. Terima kasih semua telah datang. Ini adalah tempat perjamuan ulang tahun cucuku Sisiru. Pada saat yang sama, hari ini juga hari di mana keluarga Siku memilih menantu yang layak. Ketua si kakek Sisir. Hari ini, Xian'an putra keluarga Xian. siapapun yang memberikan hadiah bisa benar-benar menggerakkan keluarga si kami. Putri keluarga Siku akan menikah ke dalam keluarga mereka. Tuan muda Siang suka Nona Si. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Nona Si. Jadi saya kira kado ulang tahun ini pasti luar biasa. Mungkin setelah hari ini, keluarga Si dan keluarga Siang
akan memiliki acara yang membahagiakan. Bagus untukmu Sisiru. Jadi kamu menjadikanku sebagai tameng. Mohon sambut Nonasi ke atas panggung. Nonasi, ini adalah gelang giam yang saya pesan khusus untuk Anda. Namamu juga terukir di atasnya. Terimalah ini sebagai hadiah ulang tahunmu. Aku harap kau menyukainya. Hadiah senilai puluhan ribu yuan. Bagaimana mungkin kau berani memberikannya? Nonasi, tas kostum edisi terbatas. Aku minta teman di luar negeri ambil itu. Orang biasa, bahkan tidak akan bisa membelinya. Enyahlah. Siru. Ini adalah perhiasan. Aku khusus pesan dari desainer luar negeri. Dibuat khusus untukmu di luar negeri. Namanya liontin langit azur. Dihiasi dengan safir paling mahal. Aku memberikannya padamu. Saya dengar berlian biru biasa bisa terjual lebih dari 1 juta yuan di pelelangan. Untuk membuat perhiasan sebesar itu, berapa biayanya? Itu hanyalah limbah industri. Siapa kau? Bicara omong kosong di sini. Tuan Muda Siang. Dia orang yang kuceritakan padamu. Si pemanjat sosial yang mencoba mendekati presidensi. Sudah kubilang. Pengawal rendahan. Berpakaian seperti manusia, bertingkah seperti anjing. Datang ke pesta ulang tahun Siru. Dan kau berani mempertanyakan hadiahku. Apa kau tahu siapa aku? Pertama, aku di jamuan ini bukan urusanmu. Sisiru yang mengundangku. Kedua, hadiahmu adalah sampah. Pengawal rendahan. Sudah tugasmu melindungi majikanmu sesuai perintah. Dan kau masih punya nyali untuk mengatakan itu. Siru mengundangmu ke sini. Dia tidak salah. Aku secara pribadi mengundangnya. Apa yang kau katakan? Semua yang hadir. Hari ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Namanya Yanshu. Dia adalah suamiku. Tidak, Siru. Jangan bercanda. Apa kau pikir hadiah yang kuberikan tidak membuatmu puas? Apakah itu sebabnya kau? Barang seperti ini, kamu berani memberikannya? Buka matamu lebar-lebar. Dan lihat baik-baik. Ini adalah liontin langit azur senilai 1 juta. Hanya ada sedikit di seluruh dunia. Kau pengawal rendahan. Beraninya kau mengejek kado Tuan Muda Siang. Kau tak pikirkan apa yang bisa kau beri. Dilihat dari penampilanmu. Total tabunganmu. Hanya beberapa ratus. Kau masih berani sombong di sini. Mengatakan hal-hal seperti itu. Itu sungguh menggelikan. Ini adalah satu-satunya liontin langit azur. Apakah ini yang kau sebut harta jutaan dolar? Siru, dengarkan penjelasanku. Permisi. Dilarang masuk. Cukup, Siro. Apakah ini orang yang kau pilih? Hadiah yang layak saja. Dia bahkan tidak bisa memberikannya. Dan dia masih berani membuat masalah di perjamuan keluarga Siku. Sudah kubilang sejak lama. Patuh saja dan menikah dengan Sian. Kakek. Baiklah. Kakek benar sekali. Kau hanya perlu patuh menikah denganku. Dan kita akan bersama. Aku minta ayah amankan investasi. Untuk menutupi celah keuangan. Keluarga Simu yang berharga itu. Tidak perlu. Hadiah dan dana tersebut sudah kusuruh Xiao Hongfei untuk mengantarkannya. Apa yang kau katakan? Xiao Hongfei. Apa kau tahu siapa Xiao Hongfei itu? Kataku Yiju. Kau benar-benar berani mengatakan itu, menyuruh Xiao Hongfei mengirim uang. Dia adalah orang terkaya di Siagung kita. Kau benar-benar mengira dirimu orang penting. Yezhu, cepat berhenti bicara. Kau penuh omong kosong. Segera kirim orang ke Xiao Hongfei dan menangkap bocah sombong ini. Kakek. Jangan marah. Yezhu tidak sengaja melakukannya. Aku melakukannya dengan sengaja. Awalnya, aku masih mempertimbangkan perasaan Sisiru dan ingin Xiao Hongfei berinvestasi di keluarga Simu. Tapi melihat sikapmu sekarang, aku batal dengan keputusanku. Karena keluarga Simu tidak layak. Kau. Kakek. Kakak. Tolong tenanglah. Serahkan orang ini padaku. Pengawal bau. Kau benar-benar merasa dirimu orang pentingnya. Penjaga. Tangkap bocah lancang ini. Dan lumpuhkan dia. Siapapun yang melumpuhkan bocah ini hari ini
Aku akan memberi mereka imbalan yang besar. Sekumpulan tidak berguna. Untuk apa aku membayar kalian? Tuan Muda Siang, apa kau baik-baik saja? Zero, berhenti main-main. Statusnya sama sekali tidak layak untukmu. Aku tahu, kau sengaja mencari seseorang untuk menyamar. Untuk mencegah aliansi pernikahan. Semua ini sia-sia. Kakek, Tetua Si, jika Siru bisa mendapatkan dana investasi itu sendiri, Anda tidak paksa pernikahan itu kan? Benar sekali, tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Oleh karena itu, dia cuma mengikuti aturan keluarga. Siapa bilang dia tidak bisa? Hari ini kebetulan aku memiliki hadiah ulang tahun yang disiapkan untuknya. Aku berharap hadiah itu akan... Buka. Patriark Xiao, bahwa Anda bisa datang ke pesta ulang tahun cucu saya? Jika Anda memberitahu kami, aku pasti kirim orang jemput kamu. Nona Si, selamat ulang tahun untukmu. Silakan lihat. kontrak investasi 50 juta ini. Selain itu, keuntungan hanya perlu 3 bagian. Tuan Xiao, apa maksudnya ini? Kontrak ini adalah hadiah ulang tahun dari Tuan Ye untukmu. Aku harap kau menyukainya. Tuan Ye. Tuan Ye yang Anda maksud adalah... Tentu saja itu suamimu Yeju. Dia secara khusus mencariku, berharap untuk memberikan dana investasi ini kepadamu. Mustahil. Benar-benar mustahil. Patriark Xiao. Bagaimana ini bisa terjadi? Bajingan ini. Bagaimana mungkin dia bisa terhubung denganmu? Sama sekali tidak. Beraninya kau menghina Tuan Ye. Minta maaf pada Tuan Ye sekarang juga. Patriark Xiao. Ayahku adalah Siang Sihai. Di pameran internasional. Dia bahkan mengobrol denganmu. Apa kau sudah lupa? Aku minta maaf. Kepada siapa kau meminta maaf? Tuan Ye. Aku minta maaf. Tetua Si, karena masalah keuangan telah diselesaikan. Siru tidak perlu menikah dengan Siang An lagi kan? Tentu saja. Tuan Ye. Hadiah telah disampaikan. Jika tidak ada hal lain, maka aku akan pergi. Nona Si, aku harap aku tidak mengganggu pesta ulang tahunmu. Xiao Ye, kau bersama Patriark Xiao itu. Apa sebenarnya hubungan di antara kalian berdua? Sing putra Tuan Ye. Kau hanyalah anak haram. Sebenarnya berani mengklaim identitas sebagai tuan muda tertua keluarga Ye untuk menipu Xiao Hongfei. Reputasi keluarga Yinmu juga bisa mengundang Xiao Hongfei. Kamu terlalu memuji keluarga Yinmu. Diam Yeju. Jelas kau yang menggunakan nama keluarga Ye untuk menipu semua orang di sini. Tuan Muda Ye, apakah kata-katamu itu benar? Tentu saja. Tidakkah kau berpikir, anak haram sepertinya? Bagaimana mungkin aku bisa mengenal Xiao Hongfei? Tuan Muda Ye, itu masuk akal. Yeisho, enyah dari sini sekarang juga. Keluarga si saya tidak menyambutmu. Kakek, Apakah kamu percaya padaku? aku percaya padamu. Siru, apa kau sudah gila? Kau benar-benar percaya apa yang dikatakan orang seperti dia? Aku percaya padanya. Dia tidak akan menyakitiku. Nona Si, apa kau tidak takut dia sedang merencanakan sesuatu terhadapmu? Sudah kubilang.
Aku percaya padanya. Zero. Jika kau terlibat dengan orang buangan keluarga ini, itu sama saja dengan ini membuang harga diri keluarga si kami. Keluar. Keluarga si kami tidak menyambutmu. Apa? Menarik kembali ucapanmu. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Kapan aku menarik kembali kata-kataku? Taruhanku dengan Siru adalah bahwa jika dia bisa mendapatkan pembayaran proyek tersebut, aku tidak akan memaksanya menikah dengan keluarga Sian. Aku tidak setuju denganmu menjadi pacar Siru. Donasi. Penilaianmu terhadap orang tidak terlalu bagus. Dengan begitu banyak pria muda berbakat di Kuncen, namun kau memilih pecundang seperti itu. Apa hubungannya itu denganmu? Siru, kau tidak menyukai Sian Han. Aku bisa mengenalkanmu pada orang lain. Kau harus memutuskan hubungan dengan anak haram ini. Kakak sudah kubilang. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain Yesu. Apa kau mencoba membuatku marah sampai mati? Tuan tua si terlihat segar dan sehat. Jadi mati karena marah mungkin tidak akan terjadi. Aku tidak akan meladeni perang mulut ini denganmu. Jika kau benar-benar punya kemampuan, mari kita bertaruh bagaimana? Taruhan tentang apa? Sangat sederhana. Waktu 3 hari. Selesaikan 2 tugas. Pertama, pergi ke Goseng Group untuk menagih utang. Untuk proyek Yulung Yuan. Goseng Group berutang pada keluarga si saya. 100 juta. Kakek. Di balik grup kau Siang adalah aliansi Shinwu Sang Raja Bawah Tanah. Kau mengirimnya ke sana. Bukankah dia sangat yakin bisa melindungimu? Jika aliansi Shinwu saja ditakuti, apakah kau masih percaya dia punya kemampuan ini? Menagih hutang. Aku ahli dalam hal ini. Katakan padaku. Apa urusan kedua? Baiklah. Punya Nelly. Untukmu masalah kedua akan sangat sederhana. Keluarga Xiao kepala dari 4 keluarga besar. Saat ini sedang merencanakan proyek wisata Gunung Batu Biu bernilai miliaran. Jika kau bisa membawa proyek ini agar keluarga si kami yang memimpinnya, aku akan mengizinkanmu menjadi menantu keluarga si kami. Kakek, proyek ini sudah ditetapkan internal untuk keluarga Ye. Kau memintanya menyelesaikan 2 tugas ini. Bagaimana mungkin? Aku terima. Yesu, apa kau sudah gila? Aku bukan. Yeju, kau benar-benar tidak tahu diri. Beraninya kau bersaing dengan keluarga Yiku untuk proyek ini. Apa kau layak? Aku mengerti. Kau hanya takut. Alasan kau menerimanya sekarang hanyalah untuk mencari alasan untuk mundur, bukan? Kebanyakan omong kosong. Jangan khawatir. Dalam 3 hari, kebenaran akan terungkap. Ayo pergi. Ada 1 juta di kartu ini. Anggap saja ini kompensasiku untukmu selama periode ini. Ambil dan tinggalkan Kunceng. Mulai sekarang, kita tidak memiliki hubungan apapun. Apa? Kau tidak percaya padaku? Bagaimana mungkin kau bisa menyelesaikan 2 tugas ini? Kepala keluarga Xiao membantumu. Karena dia melihat bahwa kau adalah anggota keluarga Ye. Dia bisa membantumu pertama kalinya. Tapi bisakah dia membantumu untuk kedua kalinya? Siru, kau salah. Aku bukan lagi anggota keluarga Ye. Alasan Xiao Hongfei membantuku sepenuhnya karena aku adalah Yesu. Baiklah. Bahkan jika kau bisa menyelesaikan tugas pertama, bagaimana dengan tugas kedua? Liu Zhanyel, pemimpin aliansi Shinwu. Iblis yang mencabut nyawa tanpa BRKIDP. Kau akan menemuinya untuk menagih utang. Apakah kau sudah bosan hidup? Apa? Jadi kau sebenarnya mengkhawatirkan suamimu? Aku mengkhawatirkanmu. Pergilah ke neraka. Aura jahatnya menembus langit, menandakan kemalangan besar. Aku pikir itu Dokter Ilahi Sun. Siapa kau? Xiao Yuting, putri keluarga Xiao. Bicara omong kosong di sini. Namaku Yesu. Aku mewakili keluarga Si. Negosiasi Gunung Batu Biru dengan Shao. Keluarga Si memang tidak sopan. Kami bahkan belum setuju untuk menemuimu. Dan kau sudah menghalangi pintu masuk. Aku ingin mendiskusikan proyek itu denganmu. Aku sarankan kau jangan tidak tahu berterima kasih. Keluarga Si yang akan segera jatuh dari 4 keluarga besar sebenarnya berani bersikap begitu sombong. Aku sarankan kau segera pergi. Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Yuting, apakah Dokter Ilahi Sum sudah tiba? Tidak. Itu orang bodoh yang dikirim keluarga Si. Katanya ingin diskusi Gunung Batu Biru. Cepat pergi. Zhao Gudong ayah Xiao Yuting. Saat Dokter Ilahi Sum tiba nanti. Jika kita menunda perawatan tuan tua lagi, Penyakit tuan tua bisa kusembuhkan. kau bisa menyembuhkannya. Lagi pula dokter Dewa Muda itu belum tiba.
Jadi, tidak ada salahnya membiarkanku mencoba. Ayah, jangan dengarkan dia. Ahli medis hebat biasanya sudah tua. Apa yang dia tahu di usia semuda itu? Aku pikir dia hanya ingin mendapatkan proyek Gunung Batu Biru dan bicara omong kosong di sini. Kepala keluarga Xiao gawat. Tuan tua pingsan. Sudah terlambat, karena kau bilang bisa menyembuhkannya. Maka aku akan memberimu kesempatan. Jika kau berani menipuku, murka keluarga Xiaoku tidak akan bisa ditanggung oleh keluarga Simu. Ketua Xiao kakek Xiao Yuting. Dokter Lu, apa yang terjadi? Lu Yuan dokter utama Tetua Xiao. Patriark Xiao, terimalah belasungkawa saya. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Patriark Xiao, dia adalah Yeshu menantu keluarga Si. Dia bilang dia punya cara untuk menyembuhkan tuan tua. Itulah sebabnya saya. Patriark Xiao, tuan tua Xiao tidak ada detak jantungnya. Bahkan jika kau tidak percaya padaku, kau setidaknya harus percaya pada tuanku. Hanya menarik seseorang secara acak. Apa maksudnya itu? Bukan berarti aku tidak percaya pada Dokter Ilahi Sun. Hanya saja Dokter Ilahi Sun belum tiba. Tuan tua tiba-tiba jatuh sakit lagi. Biarkan dia mencoba dulu. Tuan Yi, benarkah begitu? Apakah Anda punya izin praktik medis? Tidak, Lalu siapa tuanmu? aku adalah tuanku sendiri. Apakah ada masalah? Tuanmu sendiri, jadi kau belajar otodidak begitu? Patriark Xiao saya belum pernah mendengar keluarga Si memiliki menantu seperti itu. Mungkinkah dia menipu mereka? Yeju, apa kau tahu konsekuensi dari menipu keluarga Xiaoku? Patriark Xiao, saya rasa dia hanya seorang penipu. Jika kau biarkan dia obati tuan tua Xiao, tanggung jawab tidak jatuh ke saya. Itu benar. Terima kasih Dokter Lu atas peringatannya. Saya benar-benar terlalu khawatir tentang penyakit tuan tua. Saya hampir saja tertipu oleh bajingan ini. Satpam, lumpuhkan bajingan ini dan lalu buang dia keluar. Penyakit Tetua Xiao bukan sekadar penyakit biasa, melainkan kerasukan roh jahat. Sederhananya, dia telah disihir. Meski dokter dewa itu hadir, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Terpesona. Aku pikir kau yang terpesona. Aku tadinya ingin memohon untukmu, tapi sekarang sama sekali tidak perlu. Apa yang terjadi? Tua, Tabib Ilahi Sun, Tabib Ilahi Kunzan. Dokter Ilahi Sun Anda akhirnya tiba. Mohon segera periksa. Tuan tua saya tanpa peringatan apapun, tiba-tiba pingsan. Apa sebenarnya yang terjadi? Dokter Ilahi Sun, bagaimana keadaan kakekku? Jadi sumber energi jahat itu ada di sini. Detak jantung tuan tua telah berhenti. Semuanya mohon terima belasungkawa saya. Dokter Ilahi Sun, aku mohon. Tolong selamatkan kakekku. Kekuatan hidup tuan tua telah habis. Saya khawatir saya tidak berdaya. Naga pendendam pengunci jantung. Penyembuhan elegan dewa. Namun bukan berarti tidak ada solusi. Siapa ini? Dia seorang dukun dan penipu. Mengetahui tuan tua Xiao sakit parah, dia datang ke keluarga Xiao untuk menipu uang. Saya hampir melupakanmu. Serat bocah ini keluar dari sini. Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kau maksud adalah kakekku masih bisa diselamatkan. Dia kerasukan roh jahat. Dan naga pendendam telah mengambil alih tubuhnya. Dia saat ini dalam keadaan mati suri. Omong kosong. Henti jantung, tapi kau bilang mati suri. Kau punya cara menyelamatkannya. Aku punya cara. Tapi aku tidak ingin menyelamatkannya lagi. Bocah ini sedang berakting sekarang. Bukankah kau tadi ingin mengusirku? Tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Berhenti. Apa agar kau mau selamatkan dia? Nora Xiao. Dia jelas berniat meminta harga yang selangit. Kau diamlah. Aku sangat kaya, tak peduli itu. Lalu apa yang kau butuhkan? Menurutku kau terlihat cukup manis. Kenapa kau tidak jadi istriku saja? Apa katamu? Ayah, jangan cemas dulu. Bukankah Sisiro istrimu? Dan kau masih ingin aku menjadi istrimu? Sisiro hanya pacarku. Aku belum punya istri. Kau berani-beraninya merayu putriku tepat di depanku. Satpam, bunuh dia.
Berhenti. Nona Zhao, mengapa Anda masih menghentikan satpam? Bajingan ini benar-benar merayu Anda. Dia benar-benar perlu diberi pelajaran. Diam. Apa aku perlu kau beritahu apa yang harus kulakukan? Selama kau bersedia kakekku, aku bisa menjadi istrimu. Baiklah semuanya menyingkir. Tunggu. Nona Zhao. Mengusir roh jahat. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Saya sarankan Anda, pergi ke kuil. Undang seorang biksu terhormat. Itu akan jauh lebih pantas. Biksu dari kuil. Menjual barang-barang keramat padamu. Itu lebih mirip penipuan bukan? Baiklah semuanya berhenti berdebat. Sekarang aku hanya ingin menyelamatkan kakekku. Siapapun yang bisa menyelamatkannya, aku akan mempercayainya. Aku akan memberimu kesempatan. Tapi jika kau gagal, membuat kakekku sadar, maka nyawamu akan tetap menjadi milik keluarga Xiao. Bocah sialan, mari kita lihat kau berpura-pura sekarang. Nyawamu akan tertinggal di sini bukan? Sebenarnya penyakit tuan tua selalu disebabkan oleh hal ini. Bermain trik. Nanti aku lihat kau mau apa. Untuk saat ini aku percaya padamu. Benarkah jika lukisan ini dihancurkan, kakekku akan sadar? Tentu saja tidak. Lukisan ini berisi naga pendendam. Metode biasa tidak bisa menyelesaikannya. Untuk menyelamatkannya, harus pakai teknik lampu 7 bintang. Pergi cari beberapa lampu minyak. Cepat. Baiklah saya akan segera mengaturnya. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. 7 bintang memanggil jiwa. Jimat merenggut nyawa. Jika naga pendendam itu tidak dipadamkan, rohnya tidak akan kembali. Naga pendendam mengunci jantung. Hancurkan. Kakek, Ayah kau sudah sadar. Benar-benar seorang ahli. Sungguh seorang ahli. Mustahil. Ini palsu. Dia pasti sedang bersandiwara. Kau bajingan. Bagaimana kau berani memfitnah ahli seperti itu? Tuan, saya minta maaf. Orang tua ini sudah buta. Kata-kata saya sebelumnya sangat menyinggung. Apa yang terjadi? kakek hanya pingsan. Kakek membuat kami ketakutan setengah mati. Sun. Dr. Eli Sun. Terima kasih telah menyelamatkanku. Tidak, tidak. Bukan saya yang menyelamatkan Anda. Lalu siapa orangnya? Kakek, dia yang menyelamatkanmu. Dia adalah Yiju menantu keluarga Si. Tuan Yale. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Mulai sekarang, Anda adalah tamu terhormat keluarga Zhao saya. Katakan, apa permintaan Anda? Keluarga Zhao saya pasti akan mengabulkannya. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Aku ingin proyek Gunung Batu Biru milik keluarga Xiao diserahkan kepada keluarga Si. Godom, Ayah, buat pengumumannya. Mulai sekarang, proyek Gunung Batu Biru akan dikelola oleh keluarga Si. tapi bagaimana dengan keluarga Ye? Lakukan seperti yang kukatakan. Dimengerti. Tuan tua Zhao memang pria yang lugas. Kalau begitu izinkan aku memberi peringatan. Lukisan naga ini dibuat manusia. Aku yakin seseorang berniat mencelakaimu. Mungkin kau harus mempertimbangkan. Apakah kau baru saja membuat musuh yang ingin mencabut nyawamu? Tuan Yale, apakah yang Anda katakan itu benar? Percaya atau tidak itu terserah padamu. Jika tidak ada lagi, aku akan pamit. Yiju, Ada apa? Nona Xiao. tentu saja aku di sini untuk membalas budimu. Tadi di depan kakek, kenapa kau tidak menyebutkan taruhan kita? Nona Xiao. Aku tadi hanya bercanda denganmu. Bukankah kau bilang, kau ingin aku menjadi istrimu? Kau tidak keberatan. Aku tidak keberatan sama sekali.
Aku hanya tidak tahu, apakah Nona Si akan keberatan. Dia mungkin akan keberatan. Jadi Nona Xiao, lupakan saja. Kalian berdua belum menikah. Apakah penting jika dia keberatan? Selama kalian belum mendaftarkan pernikahan, aku tidak. Masih ada kesempatan. Nona Xiao, kau tidak jatuh cinta padaku kan? Kenapa tidak? Nona Xiao, kita tidak cocok. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi sekarang. Belum tidur. Apakah ini tugasmu sebagai pengawal? Tidak terlihat seharian. Apa kau tahu jika sesuatu terjadi padaku? Bukankah aku akan menangani dua masalah yang dipercayakan Tuan Tua kepadaku? Benarkah? Bagaimana hasilnya? Sudah selesai. 100 juta yang terutang pada keluarga Si akan segera ditransfer ke rekening Gunung Batu Biru dari pihak Xiao. Harus segera diserahkan besok. Ya Isyu. Apa menurutmu lelucon ini lucu? Aku tidak bercanda. Ya Isyu. Meskipun pernikahan kita palsu. Aku harap kau serius. Jangan katakan omong kosong yang tidak relevan ini. Itu hanya membuat orang lain membencimu. Aku benar-benar tidak bercanda. Cukup. Shiro, apakah terjadi sesuatu? Batas waktu 3 hari telah tiba. Kau harus pergi. Pergi. Kenapa aku harus pergi? Dua urusan dari Tuan Tua Si. Keduanya sudah terselesaikan. Bagaimana mungkin? Kedua masalah ini sangat penting. Kenapa belum ada kabar? Jangan khawatir. Aku akan menyiapkan untukmu sebuah kejutan besar. Yaesu, apa kau yakin? Jika rencana proyek Gunung Batu Biru hilang, rencana pengembangan obat baru, grup loyal kita tidak akan bisa berlanjut. Ayah, Yeshu belum tiba. Pada jam segini, mungkinkah dia takut untuk datang? Patriark, proyek dan saldo terutang sudah dikirimkan. Apel. Ayah lihat. Ini benar-benar proyek kerjasama. Apakah Gunung Batu Biru? Dia bahkan mengatakan ingin keluarga Si kita menjadi penanggung jawab tunggal proyek ini. Pembayaran akhir ada tambahan 30 juta. Mereka bilang itu kompensasi untuk keluarga Si kita. Sepertinya Yeshu benar-benar memiliki kemampuan. Ayah. Aku ingin menggunakan proyek Gunung Batu Biru untuk ditukar dengan grup loyal milik Shiro. Mengapa begitu? Coba pikirkan, Shiro masih muda. Dan grup Luo masih dalam tahap awal. Jika grup Luo jatuh ke tangannya, cepat atau lambat sesuatu akan kacau. Lebih baik serahkan saja padaku. Kalau begitu, biarlah seperti yang Anda katakan. Bagaimana? Apakah kau sudah menerima semuanya? Duduklah. Shiro. Proyek dan pembayaran akhir, keduanya sudah dikirimkan hari ini. Benarkah itu bagus? Kalau begitu Yeshu dan aku tidak akan menghentikan kalian untuk bersama. Demi masa depan keluarga Si kita, agar mencapai tingkat yang lebih tinggi, saya menyarankan agar Departemen Riset dan Pengembangan Obat milik Shiro diserahkan kepada saya. Shiro, kamu akan bertanggung jawab atas proyek Gunung Batu Biru yang baru diakuisisi ini. Chenggin benar sekali. Shiro, kenapa kau tidak? Aku tidak akan setuju. Ini adalah proyek yang kucurahkan hati dan jiwaku. Dan kembangkan. Tak mungkin kuberikan begitu saja. Shiro, jangan gelisah. Pamanmu tidak takut kamu kekurangan energi. Apa kamu tidak bisa mengelolanya? Atas dasar apa? Sebagai patriark keluarga Si, mau tak mau serahkan proyek ini hari ini. Benar-benar kepala keluarga Si. Senatnya ambil hasil kemenangan keluarga. Tidak heran keluarga Si sudah lama mengalami kemunduran.
Ternyata ada orang tidak berguna sepertimu. Jadi, kamu tidak berencana menyerahkannya. Kamu terlalu egois. Departemen Penelitian Farmasi. Sejak didirikan, apa yang tidak kurus sendiri? Defisit modal awal. Apakah kau menawarkan bantuan? Bagaimana caramu berbicara kepada pamanmu? Terakhir kali itu karena rantai modal keluarga si kita putus. Bagaimana dengan kali ini? Yesus sudah menagih utang kita. Apakah itu belum cukup? Cukup Cicero. Di matamu, apakah kamu masih menghormatiku sebagai pamanmu? Cicero, serahkan saja proyek ini kepada pamanmu. Paman juga melakukan ini demi kebaikan keluarga si. Saat aku mengembangkan obat sebelumnya dan membutuhkan bantuan, mengapa aku tidak melihatnya demi keluarga si? Turun tangan membantu. Cicero, kamu memaksa saya. Karena kamu tidak menghargai kebaikanku. Maka jangan salahkan saya. Serahkan proyek itu. Jika tidak keluar dari keluarga si. Kau ingin mengusirku dari keluarga si? Orang egois sepertimu. Yang hanya memikirkan diri sendiri. Tetap berada di keluarga si. Hanya akan merusak integritas moral keluarga si kita. Kakek, Aku bukan lagi kepala keluarga. Masalah ini bukan di bawah yurisdiksi saya. Cicero, kau tetap harus mendengarkan pamanmu. Baiklah Cicero. Jadi serahkan proyek ini atau tidak? jika hari ini kakak mengusirku dari keluarga si, proyek ini tidak akan kuberikan padamu. Ini janji kepada orang lain. Karena kamu begitu keras kepala. Maka jangan salahkan saya. Pengawal. Usir Cicero dan Yeju. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai aku memanggil seseorang. Maka belum terlambat bagimu untuk memutuskan. Mungkinkah kamu bisa memanggil Xiao Guodong? Kebetulan aku benar-benar bisa memanggilnya. Halo kemari. Dan selagi kau di sana batalkan proyek yang baru saja diberikan kepada keluarga si. Yeju, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak bisa membatalkan proyek begitu saja. Kata-kataku masih punya pengaruh. Pernah kau paksa Xiao tanda kontrak? Saat berikutnya, kamu menyuruh mereka mencabutnya. Kau anggap mereka seperti monyet. Ya Isyu, Tidak apa-apa Siru. Percayalah padaku. Cukup. Pengawal. Usir mereka berdua dari keluarga si. Tuan Ye. Tuan Ye, apa yang bisa saya bantu? Seseorang benar-benar tidak percaya bahwa proyek itu diberikan olehmu. Mereka bilang aku menipu mereka. Siapa? Siapa yang berani tidak menghormatimu? Keluarga Simu benar-benar tidak tahu diuntung. Tuan Ye sudah bersusah payah untuk mengamankan proyek ini untukmu. Dan kamu justru berani meragukannya. Kalau begitu, lupakan saja proyek ini. Tidak, tidak. Patriarch Xiao, saya tadi sempat bingung. Anda sama sekali tidak boleh mencabutnya. Dengan kepala keluarga seperti Anda di keluarga Si, saya benar-benar meragukan kompetensi keluarga Si. Tuan Tuasi, sepertinya proyek ini kita perlu mempertimbangkan kembali untuk mencari mitra. Tidak Tuan Sao. Tunggu. Masalah ini ditangani dengan salah oleh keluarga si kita. Oleh karena itu, si Chen Jun bukan lagi kepala keluarga si. Kepala keluarga si yang baru adalah si Siru. Ayah. Ayah, apa ayah sudah pikun? Ayah benar-benar memberikan posisi kepala keluarga kepada seorang gadis kecil. Ini benar-benar keterlaluan. Diam. Masalah selesai. The film was Kau segera kembali. translated and Dan narrated merenunglah by dengan M benar di Media. aula leluhur. Ayah, Keluar. Tuan Sao. Bagaimana menurut Anda? Bisakah kerjasama kita tetap berlanjut? karena Tuan Tuasi begitu tulus, maka keluarga Xiao saya tidak punya kata-kata lagi. Saya berharap kerjasama kita menyenangkan. Tuan Ye, saya pamit dulu. Saya akan mengantar Tuan Sao keluar. Yesu, aku tidak ingin menjadi kepala keluarga. Jika paman tertuamu berkuasa, Departemen Penelitian dan Pengembangan Obatmu akan selalu diincar. Hanya saat dia turun kau akan aman. Tapi seharusnya bukan aku. Apakah kau menyarankan
bahwa kau ingin seseorang bernama Ye sepertiku menjadi kepala keluarga Si. Baiklah. Dengan kemampuanmu, itu sama sekali bukan masalah. Terima kasih Yesu. Masih memanggil namaku. Saatnya mengubah cara memanggilku, bukan? Terima kasih suamiku. Aku tidak begitu menangkapnya. Bisakah kau mengatakannya lagi? Apakah kau sudah bosan hidup? Aku terluka. Aku terluka. Lepaskan. Ku dengar jalur keuangan grup Lu Yao mengalami masalah. Aku bertanya-tanya apakah itu benar. Itu tidak mungkin salah. Kali ini hal itu menimbulkan kehebohan. Kalau tidak, mengapa perusahaan tiba-tiba mengadakan konferensi pendanaan? Menurutku grup Lu Yao ini hanyalah perusahaan penipuan. Obat baru ini sudah diteliti selama bertahun-tahun, tapi tidak ada hasil yang terlihat. Penggalangan modal ini, semua orang harus tetap sedikit berhati-hati. Hadirin sekalian, hari ini adalah konferensi pendanaan grup loyal kita. Selamat datang semuanya. Aku yakin semua orang tahu bahwa grup loyal kita sedang berkembang dengan stabil. Donasi, tapi kenapa aku mendengar bahwa grup Lu Yao jalur keuangannya telah terputus? Jika kau menipu kami para investor seperti ini, bagaimana kami para investor masih bisa mempercayaimu? Semua orang awalnya datang ke sini untuk mencari uang. Kejujuran harus menjadi langkah pertama, bukan? Jika kau bahkan tidak bisa melakukan ini, maka konferensi pembiayaan hari ini tidak perlu diadakan. Aku meminta maaf kepada semuanya. Akulah yang telah menipu kalian semua. Grup loyalku memang berada di ujung tanduk. Karena itu aku dengan sungguh-sungguh meminta kalian semua untuk membantu kami sekali lagi. Aku bersedia memberikan semuanya lagi, beberapa persen dividen tambahan. Dividen, apakah kau tahu apa arti pecahnya jalur keuangan? Apakah itu berarti sesuatu bagi sebuah perusahaan? Sedikit kelalaian bisa menyebabkan kebangkrutan dan penghapusan dari bursa. Mengingat situasimu, dan kau masih ingin kami berinvestasi, kau pikir kami orang bodoh? Semuanya dengarkan aku. Ini hanyalah, bukannya uang ini tidak bisa diinvestasikan. Hanya saja butuh beberapa prasyarat. Kau The bilang, film was translated Itu bukan and apa-apa. narrated by M Media. Hanya beberapa syarat kecil. Nona, silakan lihat. apa maksudmu? Mengapa formula inti kita harus dibagikan kepadamu? Nona, tolong, jangan salah paham. Saat ini kami hanya melakukan pertukaran kepentingan yang lugas. Saat ini grup Lu Yao sudah berada di ujung tanduk. Kau harus menyerahkannya sukar atau tidak. Aku bisa menyetujui pendanaan ini, tapi aku tidak akan menyetujui syarat-syarat ini. Donasi. Bagaimana situasimu saat ini? Kurasa kau lebih tahu daripada aku. Kami melakukan pendekatan ini dengan ketulusan yang besar. Kami bisa menunggu. Bisakah kau menunggu? Kalian semua, Donasi. Jangan terburu-buru membuangnya. Ini aku. Cepat isi kontrak ini. Coba pikir jika kau tidak menghasilkan uang dan perusahaanmu bangkrut. Bukankah itu sangat tidak pantas? bahkan jika ini runtuh, aku tidak akan menyerahkan formula inti itu kepadamu. Baiklah, Nonasi. Aku akan lihat apa yang terjadi pada keluarga Simu nanti. Bagaimana situasinya nanti? Jangan datang berlutut dan memohon padaku saat itu. Kalian benar-benar memanfaatkan orang susah. Apa yang kau katakan? Bagaimana caramu bicara? Apa yang kau katakan? Bagaimana caramu bicara? Yeju, apa kau punya ide cemerlang? Ide-ide cemerlang tidak mungkin ada. Aku orang yang buta huruf. Aku tidak berbudaya. Tapi sejak kecil, aku memahami satu prinsip. Memanfaatkan kesulitan orang lain adalah tindakan orang rendahan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ini kerjasama yang adil bagi kita. Adil. Aku tidak pernah menyangka dua kata ini bisa keluar dari mulutmu, Yesing. Kau pikir keluarga Yinmu sudah lama melupakan dua kata ini. Yezu, sudah cukup, kendalikan dirimu. Nonasi. Mari kembali ke topik kita sebelumnya. Aku tidak bisa berkompromi dengan syarat ini. Formula grup loyal tidak akan kuserahkan kepada siapapun, terutama keluarga Yangmu. Ini adalah batas kemampuanku. Nonasi, kenapa kau begitu keras kepala? Seperti kata pepatah lama, orang bijak tahu kapan harus beradaptasi dengan keadaan. Nonasi, jika kau memberikan konsesi, itu akan menguntungkan kita berdua. Aku tidak akan setuju. Aku lebih baik tidak menerima pendanaan kalian. 5%. Aku bersedia menambah 5% lagi pada pembiayaan dasar.
Ini adalah batas akhirku. Kau berani bicara soal harga diri. Sekumpulan pengecut. Tidak bisa mengalahkan kami secara langsung. Jadi kau menggunakan cara-cara licik seperti ini. Sampah apa yang kau katakan? Mengapa kau jadi cemas? Baiklah, aku umumkan. Keluarga Yi kami tidak akan pernah melakukan menyalurkan dana ke keluarga Si. Dan siapapun yang berani membiayai keluarga Si adalah musuh keluarga Yiku. Kau memaksa keluarga Si ke jalan kehancuran. Nona Si, aku sudah memberimu kesempatan. Ini adalah pilihanmu sendiri. Tidak apa-apa Shiro. Aku punya solusinya. Mengandalkan dirimu sendiri, kau itu tidak berguna. Tapi ingin berpura-pura menjadi orang besar. Yezu, berhenti bermain-main. Aku sedang tidak ingin bercanda sekarang. Shiro, aku serius. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengantarkan uang itu ke keluarga Si. Orang yang kau temukan bukan Xiao Hongfei kan? Dengan dia, dengan aset yang hanya puluhan miliar. Dampak apa yang bisa dia buat? Siapa bilang aku menemukannya? Transfer semua aset luar negeriku. Kembali ke sini. Oke. Karena kau tuan muda Ye sudah menyombongkan diri. Maka kita tunggu dan lihat saja. Biar kulihat. Dasar bodoh tidak berguna. Keahlian apa yang kau miliki untuk menutupi defisit ratusan miliar ini? Atau kau hanya berpura-pura di depan Nona Si? Memasang wajah berani. Yezu, kau benar-benar sudah keterlaluan. Hari ini kau bilang bisa menyelesaikan masalah aset ratusan miliar ini. Besok, apakah kau akan bilang kau berasal dari sang raja? Kau benar-benar telah mengecewakanku. The film was Sepertinya sanjungan translated ini tidak and tepat sasaran. narrated by M Media. Baiklah, aku tidak akan membuang waktu lagi. Terima kasih telah membiarkanku menonton pertunjukan sirkus yang luar biasa. Pangeran Gurun Aijie menanam modal ke keluarga Si dengan ladang minyak besar. Aijia Pangeran Guru. Kepala suku Buliman Buliman kepala suku. tanam modal ratusan tambang emas ke keluarga Si. Bagaimana dengan itu? Apakah cukup kuat? Apakah itu emas batangan asli? Sudah kubilang. Aku sudah memberikan investasi untuk keluarga Si. Apakah kau punya pertanyaan lain? Tidak ada pertanyaan. Tuan Ye, bagaimana aku harus menangani orang ini? Karena dia ingin memutus jalur keuangan keluarga Si. Maka mari kita beri dia pelajaran dengan caranya sendiri. Pergi atur itu. Putuskan pendanaan. Keluarga Ye-nya sudah memberikannya padaku. Biarkan dia benar-benar merasakan perasaan berada di ambang kebangkrutan. Yeju, kita ini keluarga. Keluarga, saat kau mengusir ibuku dan aku, keluar. Mengapa kau tidak bilang kita adalah keluarga? Keluar. Terima kasih kalian berdua. Aku menerima hadiah murah hatimu. Aku akan merepotkan kalian berdua untuk mengantarkan hadiah murah hati ini ke keluarga Si. Kerja bagus Yeju. Aku tadinya mencari alasan untuk bertindak melawan keluarga Si. Kau justru memberiku kesempatan bukan? Semuanya perhatikan baik-baik. Ini adalah Yeju tuan muda yang dibuang dari keluarga Ye. Dia bahkan ingin bersekongkol dengan keluarga Si. Tidak menghormati Ku Yisin. Dan berkomplot melawan keluarga Yeku. Perilaku yang tidak setia, tidak adil, dan tidak berbakti. Keluarga Yeku tidak akan MERARMO. Keluar. Yeju, kau tahu, kau merusak rencana keluarga Yeku. Keluarga Ye sudah lama mengalami kemunduran. Hanya mengandalkan cara ilegal untuk bertahan. Maka hari ini kau akan lihat sendiri. Metode cara-cara terlarang. Aura ini sangat familiar. Berhenti berpura-pura Yeju. Ini adalah produk dari laboratorium ilahi. Itu adalah laboratorium ilahi. Hanya saja,
Itu hanyalah bengkel produksi sampah. Kau ingin melawanku dengan sampah seperti ini? Bukankah itu terlalu naif? Ini mampu melawan 1 lawan 4. Produk yang mengalahkan si kembar iblis Yama. Menghancurkanmu. Seperti menghancurkan semut kecil. Begitukah? Kalau begitu cobalah untuk menghancurkanku. Yeju, kau tidak tahu yang baik untukmu. Tangkap dia dan beri dia pelajaran yang setimpal. Kalau begitu, maka aku hanya bisa membiarkan pedang Xuanyuan keluar dan mencicipi darah. Tuan Raja, hati-hati. Pedang Xuanyuan. Kau pikir bisa mengalahkan Raja Iblis dengan itu? Pedang Xuanyuan di tanganmu tidak bisa mengeluarkan kekuatan ilahinya. Lebih baik kau menyerah. Bagaimana aku tahu jika tidak mencoba? Coba saja. Subjektas ini sudah sangat kuat. Sekarang setelah ditingkatkan, dia bahkan lebih tak terkalahkan. Lebih baik kau menyerah. Aku akan membunuhnya hanya dengan satu tebasan pedang. Masih bicara sombong saat menghadapi kematian. Ku bilang padamu. Awalnya jika kau berlutut dan memohon ampun, aku The masih film bisa was mengampunimu. translated Sekarang, and narrated kau benar-benar by tidak tahu Media. diri. Pergi. Sepertinya pedang Xuanyuanmu tidak sehebat itu. Sudah kubilang, pedang Xuanyuan di tanganmu tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Itu bahkan mulai melukai dirinya sendiri. Apakah dia sudah ketakutan setengah mati? Ini? Apa ini? Singkirkan dia. Yeju, kau tamat. Aku sudah mengaktifkannya sepenuhnya. Sekarang, dia akan mengalahkanmu sepenuhnya. Baiklah, habisi dia. Apal, bagaimana mungkin? Tuan, apa yang terjadi di sini? Itu Yexing. Apakah kau masih belum menemukan informasi tentang ibuku? Semuanya sudah diselidiki dengan saksama. Dulu sebelum kau dipenjara ibumu, pergi ke keluarga Ye sendiri ya, untuk memohon belas kasihan. Setelah itu dia menghilang tanpa jejak. Awasi ketat keluarga Ye. Begitu mereka bergerak, laporkan padaku segera. Ya. Ayah. Sesuatu telah terjadi. Kenapa kau panik? Raja Iblis telah tiada. Apa katamu? Tugas itu gagal total. Si Yeju itu tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dia menebas Raja Iblis dengan satu sabetan. Kau bicara omong kosong. Apa kau menganggapku bodoh? Katakan yang sebenarnya. Apa yang sedang kau lakukan? Aku memberikan suntikan pada Raja Iblis. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Obat ini belum sempurna. Kau bertindak atas inisiatif sendiri. Apa kau ingin membunuh keluarga Ye kita jika Tuan Paoba mengetahuinya? Jangankan keluarga Ye kita, bahkan 100 keluarga Ye pun tidak akan sanggup menanggungnya. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita memberitahu Tuan Paoba? Tidak. Pedang Xuanyuan telah diambil. Raja Iblis juga telah tewas. Jika ini terus berlanjut, keluarga Ye kita akan tamat. Aku baru ingat. Yeju. Ibunya memiliki seorang pelayan. Dia mungkin tahu sesuatu. Pergi. Paksa dia bicara untukku. Ayah. Nenek tua itu pernah ditanya oleh seseorang sebelumnya. Dia tidak bisa digoyahkan baik dengan cara halus maupun keras. Bersamaku, bahkan orang mati pun bisa bicara. Apalagi orang yang masih hidup sepertinya. Jika dia tidak mau bicara, hancurkan rumahnya untukku.
Gali sedalam 3 kaki, dan temukan sesuatu. Ayah, aku akan melakukannya sekarang. Kali ini, The film was aku akan translated memastikan dia and membayar atas narrated by perbuatannya. M Media. Ingat, cepatlah. Sialan. Nenek Cao Yuyan. Nenek tua. Apakah hanya kau yang ada di sini? Siapa kau? Kau dengar kau dulunya pelayan keluarga Yi kami. Benarkah itu? Kami datang untuk menanyakan sesuatu. Masih mencoba menutup pintu. Ada apa? Kau tidak menyambutku. Aku bertanya padamu, nenek tua. Apa kau kenal orang ini? Saya tidak. Apa kau tidak tahu? Kurasa kau berpura-pura tidak tahu. Hancurkan. Berhenti. Siapa kalian semua? Beraninya kalian menerobos masuk ke kediaman pribadi. Kau cucu dari nenek tua ini bukan? Jangan takut. Kami hanya ingin menanyakan sesuatu padanya. Selama kau bekerja sama denganku, kami akan menjamin keselamatanmu. Kami tidak tahu apa-apa. Cukup omong kosongnya. Cepat bicara. Selama kau bicara, Tuan Muda Yi kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Benar. Selama kau bekerja sama denganku, 1 juta di kartu ini akan menjadi milikmu. Tuan muda yang mana? Yang aku tahu adalah kalian menerobos masuk ke kediaman pribadi dan menindas seorang wanita tua. Apa yang kau katakan? Aku tidak percaya sedikit pun. Kau menolak tuak demi meminum hukuman ya? Gadis bodoh. Aku sarankan kau patut beritahu kami. Obat baru yang dikembangkan Ibu Yeju? Apa bahan terakhirnya? Apa sebenarnya itu? Nenekku sudah menderita Alzheimer. Dia tidak ingat apa-apa. Alzheimer. Kurasa dia baik-baik saja. Jadi kau tidak mau bekerja sama ya? Hancurkan. Nenek, Jangan berhenti, terus hancurkan. apa yang terjadi padamu? Nenek, semuanya berhenti. Apa yang kau inginkan? Apa kau sudah sadar? Merekam video sampah. Dan kau pikir bisa mengancamku? Tapi bagaimana jika aku mengirim video ini kepada Liu Jianye? Jangan lupa, area ini adalah wilayah aliansi Zhenwu. Kau kenal Liu Shanye? Tuan Muda Ye. Dia jelas tidak kenal Liu Shanye. Jika dia kenal Liu Shanye, mengapa dia tinggal di tempat seperti ini? Halo, siapa ini? Tuan ketiga. Itu Cao Yuyan. Kita bertemu di KTV terakhir kali. Jadi ini Nona Chao. Ada yang bisa kubantu? Tidak ada apa-apa, hanya ingin bertanya padamu. Apakah kau tahu? Keluarga Ye. Keluarga Ye. Apakah mereka memprovokasimu? Tidak, aku hanya bertanya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Nona Chao, karena Anda kenal Tuan ketiga, ini seperti banjir yang menghanyutkan kuil Raja Naga bukan? Kita hampir saja salah paham bukan? Sekarang setelah kau tahu, kenapa kau tidak pergi? Baiklah. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu Nona Chao lagi. Ayo pergi. Tidak ada apa-apa. Wanita ini benar-benar kenal Liu Shanye. Tuan Muda Ye. Kurasa ada yang tidak beres di sini. Seseorang seperti dia juga kenal Liu Shanye. Mungkin mereka bersekongkol untuk menipu kita. Pergi dan periksa. Apakah aliansi Shenwu benar-benar memiliki orang bernama Cao Yuyan? Ya. Tuan Muda Ye, kita telah ditipu. Orang-orang aliansi Shenwu mengatakan mereka tidak kenal Cao Yuyan ini. Bajingan. Wanita busuk itu. Beraninya dia menipuku. Bawa bensinnya. Bakar rumahnya untukku. Pergi. Nyalakan bensinnya. Tidakkah menurutmu kita bertindak terlalu sombong seperti ini? Tidak apa-apa. Oke. The film was translated Kalau begitu aku and akan lebih sombong narrated lagi. by M Media. Si itu, apa yang sedang kau lakukan? Wanita busuk itu, kau berani menipuku. Hari ini, aku akan membakar kau dan nenek tua itu sampai mati. Apa katamu? Pergi. Seret wanita tua itu keluar. Baik. Halo, Saudara Yi. Kami mendapat masalah di sini. Masih berteriak minta tolong.
Pergi. Nenek. Nenek, apakah nenek baik-baik saja? Nenek. Jangan takut. Dasar nenek tua. Aku bertanya padamu, dulu formula kunci itu, obat baru apa yang dikembangkan Ibu Yeju? Bicara. Saya tidak akan memberitahumu. Nyonya Ye memperlakukan saya dengan sangat baik saat itu. Kau tidak akan mendapatkan sepatah kata pun dariku. Oke, jadi kau tidak mau bicara ya? Bensin. Berhenti. Berikan apinya. Ye Xing, kau bahkan tidak mengampuni wanita dan orang tua. Keluarga Yemu benar-benar memalukan. Yeju. Kenapa kau lagi? Bicara, di belakang punggung kami. Apa sebenarnya yang kalian rencanakan? Bukan urusanmu. Ingin tahu? Berlututlah di depanku. Aku hanya memberi satu kesempatan. Kau mau bicara atau tidak? Lepaskan Tuan Muda Ye. Kalau tidak aku akan menusuk orang ini sampai mati. Bagus sekali. Kembalilah dan kau akan diberi imbalan yang besar. Yeju. Tidakkah kau ingin tahu? Baiklah, berlututlah di depanku. Jadi kau tidak mau berlutut ya? Bunuh mereka. Berhenti. Berhenti. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu semuanya. Barang terakhir adalah bunga Yinshen. Nenek, nenek. Kakak, kau tidak bisa membunuhku. Apa yang terjadi 5 tahun lalu hanyalah kesalahpahaman. Aku bisa membantumu membersihkan namamu. Memohon bantuan. Kau harus bersikap seperti orang yang memohon bantuan. Bicara. Kau datang ke pemukiman kumuh. Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Itu Nanek Chow. Dia dulunya pelayan ibumu. Liu Shanye, segera datang ke pemukiman kumuh. Tuan Raja ini adalah... Kirim mereka ke rumah sakit. Carikan aku dokter terbaik. Oke. Tuan Yi. Mereka hanya ingin tahu bahan terakhir dari resep itu. Itulah sebabnya mereka melakukan ini. Tolong Anda harus membalaskan dendam kami. Jangan khawatir. Aku akan pergi menyelesaikan masalah dengan mereka sekarang. Tuan, sesuatu terjadi. Tuan muda dipukuli. Apel, siapa yang begitu lancang? Berani menyentuh orang-orangku di Kunshen. Itu aku. Sampah tak berguna ini. Berulang kali memprovokasi keluarga Ye kami. Apakah keluarga Ye kami begitu mudah diinjak-injak? Beritahu aku. Siapa di belakangmu yang memerintahkanmu melakukan ini? Penjaga. Lumpuhkan dia. Aku akan bertanya sekali lagi. The film was Siapa yang translated memerintahkanmu and melakukan ini? narrated by M Itu. Media. Itu aliansi iblis darat. Kau bekerja untuk orang-orang negara Luitsu. Tidak ada yang bisa kami lakukan, mereka memaksa kami. Berkolusi dengan musuh mengkhianati negara. Mencuri rahasia negara. Keluarga Yemu benar-benar busuk sampai ke akarnya. Aku akan melaporkan ini. Kalian semua bisa menunggu ajal. Tidak. Yeju. Tidak bisa CLC, selamat. Pencatatan saham Luoyao Group kali ini benar-benar menggetarkan hati banyak orang. Semua orang telah mendengar tentang legenda Luoyao Group. Dengan pencatatan saham ini, saya khawatir Anda akan masuk dalam hurun laporan.
sebagai miliarder wanita nomor 1. Si ETC. Dengan pencatatan saham Loyal Group kali ini, masyarakat Si Agung semua ikut berinvestasi. Semua orang bilang, kita punya satu lagi perusahaan yang berintegritas. Mulai sekarang semuanya akan mengikutimu menikmati kemakmuran. Terima kasih semua atas perhatian kalian. Aku juga melakukan ini untuk memenuhi. Itu hanyalah keinginan seorang teman lama. Kalau begitu mari kita mulai. Sepertinya semua orang yang datang hari ini cukup lengkap, bukan? Kau adalah Pauga. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk memberi selamat atas pencatatan saham grup Loyal. Ini adalah bursa saham Si Agung. Apa hubungannya dengan kalian orang Lotsu? Nonasi tidak perlu gugup. Saya adalah pebisnis yang sah. Saya tidak akan melakukan tindakan ilegal apapun. Selamat CEOC. Loyal Group sedang melesat cepat. Akan segera tembus limit harian. Jangan terburu-buru dulu. Kalian orang Si Agung punya pepatah bagus. Biarkan pelurunya terbang sedikit lebih lama. Habislah. Nilai pasar saham Loyal Group mulai anjlok. Modal asing besar terus jual. Sentimen investor pun berubah menjadi panik. Jika ini berlanjut, saham akan menyentuh batas bawah. Seluruh pasar saham Si Agung sedang jatuh. Jika ini berlanjut, ekonomi Si Agung akan runtuh. Cepat. Cepat beritahu orang untuk beli banyak. Stabilkan harganya dulu. Beli? Apa kau tahu berapa banyak aliansi iblis darahku menginvestasikan saham di pasar saham Si Agung kalian? 10 triliun. Untuk menguasai setengah pasar saham Si Agung kalian. Pasar saham Si Agung kalian berada di ambang kehancuran. Grup Loyal harus menghadapi hanya dua kemungkinan. Entah menyentuh batas bawah harian dan merugi, atau langsung dihapus dari bursa. Donasi. Saya sarankan Anda untuk dengan patuh menyerahkan saham perusahaan Anda. Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, bantu kau pulihkan vitalitas sedikit. Pasar saham Si Agung. Mustahil. Aku sama sekali tidak akan menyerahkannya. Keluar sekarang juga. Karena Anda tidak mau menyerahkannya, The film was Maka Anda, translated and pergilah narrated mati. by M Media. Siru. Aku sarankan kau dengan patuh menyerahkan saham itu. Jangan bermimpi. Kau menolak tuak malah minum hukuman. Jual sebanyak yang kalian bisa. Jual sampai batas bawah lalu delisting. Begitukah? Beritahu Leng Bayu, aset luar negeriku sebesar 10 triliun. Jual semuanya. Ubah menjadi modal liquid. Dan suntikan semuanya ke pasar saham Si Agung. Apa kau tahu apa yang kau katakan? 10 triliun. Tidak bisakah kau mati tanpa menyombongkan diri? Apa? Kamu anjing suruhan. Berani menggonggong liar di depanku. Siapa yang memberimu nyali? Akulah yang memberikannya. Siang An adalah anggota aliansi iblis darahku. Bagaimana bisa kau ingin menyentuhnya? Aku beri kau satu kesempatan lagi. Kembali ke negara Lutsu. Dan omong-omong ambil 10 triliun itu. Sebagai kompensasi untuk Si Agung. Rakyat Loitsu harus bayar ganti rugi. Karena kau begitu bodoh. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Siang An. Jual semua saham yang ada di tangan. Berikan padaku. Aku ingin membuat ekonomi Si Agung benar-benar hancur. Tuanku, sejumlah besar modal terus-menerus mengalir ke pasar saham Si Agung. Pasar saham Si Agung telah pulih. Apel, Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kau tidak percaya padaku. Maka tunggulah saja. habislah. 10 triliun kita sudah lenyap. Halo. Apel. Pasar saham negara Loitsu anjlok.
Keparat. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Tidak ada. Hanya membalas budi dengan cara yang sama. Ayo pergi. Mohon maaf. Rencanamu gagal lagi. Orang si Agun. Kalian semua yang memaksaku melakukan ini. Kirimkan pemberitahuannya. Jalankan rencana terakhir. Dengan segala cara, kita harus menangkap si Siru hidup-hidup. Masuk. Si Eklesi, kabar datang dari laboratorium. Obat baru telah berhasil dikembangkan. Cepat, siapkan mobilnya. Antar aku ke sana. Kendarai lebih cepat. Sepertinya ada mobil yang mengikuti kita. Aku melihatnya CEOC. Lebih cepat. Cepat. Semuanya keluar dari mobil. Tangkap si Siru untukku. Sang Tuan sudah memberitahu Yeju? Oke. Baik. Bukankah Yeju punya kekasih lain? Bernama The Chao film was Yuyan. translated Ikat and dia juga narrated untukku. by M Media. Bukankah kalian orang si Agung paling menghargai perasaan? Aku ingin melihatnya. Siapa sebenarnya yang dia selamatkan? Pergi cepat. Siru. Aneh. Di mana dia? Tuan Ye. CEOC sedang dalam perjalanan menuju laboratorium. Itu tidak benar. Aku baru saja menelponnya, tapi tidak ada jawaban. Aku khawatir. Sesuatu telah terjadi. Bicara. Di mana dia? Tentu saja dia ada di tangan kami. Yeju serahkan serumnya, atau kalau tidak. Apa yang kalian lakukan? Siapa kalian semua? Oke. Sangat bagus. Yeju benar-benar beruntung. Selanjutnya, tunggu saja dia menggunakan obat baru itu untuk menyelamatkanmu. Aku benci. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberikan obat itu padamu. Donasi. Anda tetap sombong dan angkuh seperti biasa. Semoga saja nanti kau juga bisa bersikap tangguh seperti itu. Keparat, lepaskan aku. Kirimkan pemberitahuannya. Jaga gerbang utama dengan hati-hati untukku. Tidak perlu. Kau akhirnya datang. Lepaskan mereka. Apapun itu hadapi aku. Baiklah. Bawa obat barunya. Yeju, jangan. Jangan berikan obat itu padanya. Tuan Yi, cepat lari. Siru. Yuyan. Kalian semua. Yeju. Kau tidak ingin istrimu jatuh ke tanganku, bukan? Sangat harum. Sangat cantik. Prajuritku dari negara Lotsu. Semuanya muda dan kuat. Kami sudah lama menginginkan mereka. Jangan mendekat. Jika kau bergerak lagi, pisau ini tidak punya mata. Yeju, kau harus tahu apa ini kan?
Prototipe obat baru. Selama 1 suntikan diberikan, istrimu dan kekasihmu akan. Kau berani. Aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Aku hanya akan menghitung sampai 3. 1, 2. Tidak. Yeju, kau punya 1 kesempatan lagi. Buat keputusan Yeju. Yiju jangan. Ini obat titipan dari ibumu. Katanya setelah obat ini dirilis, kalian berdua bisa bersatu kembali. Jangan berikan padanya. Baiklah, kalau begitu pergilah mati. Berhenti. Lepaskan dia. Seharusnya sudah kulakukan sejak tadi. Mundur. Yeju. Silakan nikmati itu. Ayo pergi. Apakah kau baik-baik saja? Yeju, Yuyan. hati-hati. Yuyan. The film was Bangun. translated and Yuyan. narrated by M Media. Yuyan. Yuyan bangun. Yuyan, apa yang terjadi padamu? Cepat bangun. Yeju. Yuyan, dia sungguh menyedihkan. Yuyan, jangan menakuti nenek. Jenis produk farmasi jadi ini telah memberikan efek pada sistem saraf. Bagian inti mana darinya? Sekarang dia. Kondisinya menjadi lebih serius. Yuyan, Nenek, Yuyan, nenek. Nenek Chao. Jangan sentuh dia. Nenek. tidak. Yuyan, apa yang tahu ingin nenek lakukan? Jika sesuatu terjadi padamu, nenek juga tidak akan hidup. Yeju, kamu harus bantu Yuyan. Aku menyerahkan urusan keluarga Chao padamu. Bagaimana denganmu? Kali ini, mereka akan bayar hutang darah. Bawa Ling Bayu kembali padaku, dan kumpulkan semua orang dari aliansi Shenwu. Kali ini aku akan meratakan aliansi iblis darah. Tuanku, apakah sesuatu terjadi? Obat baru Paoba telah berhasil dikembangkan. Dan itu membunuh Zhao Yuyan. Apel. Tapi, Paoba berasal dari Lotsu. Jika kita bertindak gegabah, bukankah itu tidak pantas? Seorang gadis kecil yang hidup bersama neneknya saling bergantung. Belajar dan bekerja setiap hari demi kehidupan layak untuk neneknya. Hari-hari baik hampir saja terjangkau. Dan tepat pada saat ini. Kau bilang itu tidak pantas. Orang biasa. Apakah dia pantas ditindas oleh orang lain? Ya, Liu Shanye, kami orang-orang dari Sang Raja, telah bersumpah untuk menjadi pelindung rakyat jelata si Agung. Tuanku, Anda benar telah menegurku. Aku telah keliru. Kali ini, aku ingin menunjukkan pada kekuatan asing. Si Agungku tidak bisa diremehkan. Ya. Apakah ini obat baru yang lengkap? Tuanku, aku dengar mantan subjek 0. Sepertinya obatnya adalah yang paling sempurna. Aku tidak tahu mengenai obat ini. Obat ini, meskipun tidak bisa dibandingkan dengannya.
Tapi ini sudah hampir sempurna. Selama aku menggunakannya, aku akan mampu mengendalikan segalanya. Gawat tuanku. Yang Zhu dan orang-orangnya telah menerobos masuk. Tiba di saat yang tepat. Ye Zhu, apakah aliansi Shenwu adalah kartu asmu? Bahkan jika seluruh aliansi Shenwu datang, tak bisa kalahkan aku sendirian. Diam. Ini adalah Tuan Raja dari Sang Raja. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. The film was Tuan Raja. translated and narrated by M Media. Kau sampah tapi ingin jadi raja. Keparat. Apa kau sedang menjemput ajab? Tuan Raja menjaga perbatasan Si Agun dan menjamin keamanan Si Agun. Dia ingin menyamar sebagai raja. Apa kau meremehkan kecerdasanku? Cukup. Tiba di saat yang tepat. Ini adalah kekuatanku. Aku sarankan kau untuk menyerah dengan patuh. Aku sudah mengambil obat baru yang lengkap. Begitu aku kembali, aku akan meneliti dan mengembangkan obat baru untuk prajurit kita. Si Agungmu. Hanya soal waktu jadi milik kami. Kau tidak punya kesempatan. Lang Baiwu. Apa yang kau lakukan di sini? Bu Oba, beraninya kau membawa aliansi Zuesha dan menerobos masuk ke wilayah Si Agung kami. Dan masih berani tidak menghormati Tuan Raja kami. Atas berbagai pelanggaran ini, aku menjatuhkan hukuman mati padamu. Apakah dia benar-benar Tuan Raja? Apa kau pikir Tuan Lang Baiwu akan membohongimu? Menyerahlah sekarang. Paoba. Memprovokasi sang raja kami. Kau tidak bisa kabur sekarang. Kurasa mereka yang tidak punya jalan keluar. Benarkah itu kalian? Bersiaplah untuk mati. Di seluruh Si Agun, aku bergerak seolah melewati tanah tak berpenghuni. Siapa yang berani menghentikanku? Bu Oba, jangan lupa. Tuan Raja ada di sini. Tuan Raja. Sampah itu masih ingin bersaing denganku. Aku sudah mengambil obat baru yang lengkap. Kecuali nol dari masa lalu. Tidak ada yang sebanding denganku. Nol. Benar sekali. Obat baru paling sempurna di masanya. Itu tepat ada pada orang itu. Hanya dia. Yang merupakan manusia paling dekat dengan dewa. Terima kasih atas pujiannya. Apa maksudmu dengan itu? Akulah nol yang kau cari. Tidak mungkin. Sampah sepertimu masih ingin menyamar sebagai nol? Tekanan ini. Apakah kau benar-benar nol? Katakan padaku, dulu ibuku. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang tua itu dulu menyuruhnya menyerahkan obat baru tapi dia menolak. Aku tidak punya pilihan selain menghabisinya. Kau. Katakan sekali lagi. Bagaimana pedang Suanyuan bisa ada di tanganmu? Letakkan pedang Suanyuan itu. Mari bertarung dengan adil dan jujur. Kau pikir kau layak? Kau menang dengan curang. Baiklah. Bahkan jika aku tidak menggunakan pedang Suanyuan, aku masih bisa membunuhmu dengan mudah. Tidak berguna. Kau hanya mengandalkan obat baru itu. Obat ini dibuat oleh ibuku. Ini yang pantas kudapatkan. Kalian semua dari negara Luitsu.
tidak bisa menang dalam konfrontasi langsung, maka itu akan terjadi dari belakang. Menggunakan taktik tercela ini, kalian sekumpulan bajingan. Aku sudah mendapatkan semua bukti kriminal kalian. Sekarang, atas perintah Raja Si Agung, aku dengan ini menangkap kalian. Apa yang kau lakukan? Kalian aliansi iblis darat dari negara Lutsu, telah melanggar ketentuan perjanjian, dan secara ilegal masuk ke wilayah Si Agungku. Menurut hukum Si Agung, semua anggota aliansi iblis darah akan dieksekusi di tempat. Tidak. Kalian negara Lutsu telah melanggar perjanjian. Selanjutnya, Aula Rajaku akan meratakan negara Lutsu kalian. Aku akan menyiapkan obat baru untuk Aula Raja. Kau tidak punya kesempatan lagi. Tuan. Tuan selamatkan aku. Tuan, aku salah. Aku salah. Ampuni aku. Menyesal sekarang. Sudah terlambat. Kau The akan film was membayar harga translated untuk segalanya. and Apa yang telah kau narrated by lakukan? M. Media. Leng Bayu, Hadir. eksekusi dia dengan hukuman mati yang lambat. Dan rilis semua video ke publik. Aku ingin para pengkhianat itu melihat. Siapapun yang menyinggung Si Agungku akan dihukum tidak peduli seberapa jauh. Ya. Bergerak. Nonasi, apa yang kau lakukan? Yaizu, kamu baik-baik saja? Itu bagus. Aku baik-baik saja. Menikahlah denganku. Serius. Tuan, Apa itu? melapor kepada Anda, Tuan. Boobah sudah ditangani, tapi kami baru saja mendapat kabar darinya. Sebuah kabar. Mengatakan itu. Ibumu belum mati, tapi diekstradisi ke negara Loitsu. Negara Lutsu. Boeba mengatakannya sendiri sebelum dia mati. Itu tidak mungkin salah. Sepertinya. Sudah waktunya memberi mereka pelajaran.